Ya, mungkin kami akhiri begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah mengantarkan tentang amalan Ahlul Madinah. Tetapi memang tentu kita membahas tentang amalan Ahlul Madinah, tentu kita harus paham dulu apa yang disebut dengan amal Ahlul Madinah. Kemudian apa sebetulnya semangat dari Imam Malik ini, kenapa dia memakai amalan Ahlul Madinah. Nah, ini penting ya, karena memang inilah yang akan kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan amalan Ahlul Madinah? Amalan Ahlul Madinah itu yakni praktek hukum yang disepakati atau minimal dipraktekkan oleh sebagian besar atau kebanyakan penduduk Madinah. Nah, ini yang disebut dengan amalan Ahlul Madinah. Jadi yang praktek hukum yang disepakati atau minimalnya dipraktekkan oleh sebagian besar atau kebanyakan penduduk Madinah. Jadi memang kalau kita lihat dalam sejarah, kita belum masuk kepada kenapa Imam Malik memilih amalan Ahlul Madinah, tetapi kita melihat bagaimana sejarah mencatat bahwasanya Madinah itu merupakan sebuah kota yang sangat spesifik, karena dia yang pertama itu spesifikasi dari kota Madinah, dia merupakan kota tujuan hijrah dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya. Kemudian kota tempat berdirinya negara Islam. Nah, kota tempat turunnya wahyu atau apa yang disebut dengan ayat-ayat apa? Madaniyah. Nah, ada Makkiyah dan Madaniyah. Apa ciri-ciri Makkiyah Madaniyah? Ada yang tahu? Ciri-ciri surat-surat Madaniyah dan Makkiyah. Ada yang tahu? Ini suara saya bisa dengar ya? Ayat Madaniyah lebih ciri-cirinya tentang keimanan, Pak. Seruannya itu lebih kayak contohnya Madaniyah Makkiyah ini kita merefresh lagi ulumul Quran awal ini kan. Madaniyah yang paling spesifik misalnya Madaniyah itu pakai ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Makkiyah itu ya ayyuhan nas karena dia bersifat umum. Kemudian tempat saksi turunnya wahyu. Nah, kemudian penduduknya dikenal sebagai masyarakat yang taat mengamalkan wahyu. Kemudian setelah Nabi wafat, 3 kekhalifahan sesudah beliau itu berpusat di Madinah. Ya, siapa itu? Yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan. Nah, jadi inilah agaknya landasan kenapa Madinah ini menjadi sumber hukum bagi Imam Malik. Kemudian bagi Imam Malik, nah ini pandangan Imam Malik ya. Pandangan Imam Malik terhadap ini pandangan Imam Malik terhadap amalan Ahlul Madinah. Jadi bagi Imam Malik amalan penduduk Madinah itu adalah bentuk pengamalan dari sunnah Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Ahlul Madinah maka itu adalah sunnah dari Rasulullah. Karena posisinya, karena itu pendapat Imam Malik, karena itu pola pikirnya, maka bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah setara dengan hadis mutawatir. Nah, jadi kalau dilihat ada yang meneliti itu, ada sekitar 225 hadis di dalam Muwatta itu yang merupakan amalan Ahlul Madinah. Kasus-kasusnya yang bertentangan dengan hadis, ya, yang berbeda dengan hadis. Jadi memang seperti itu oleh Imam Malik. Jadi apabila kandungan hadis ahad bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan salah satu ayat Al-Quran atau hadis mutawatir, termasuk dengan amalan Ahlul Madinah, maka hadis ahad itu harus ditinggalkan. Jadi hadis ahad ketika berhadapan dengan amalan Ahlul Madinah, maka hadis ahad itu ditinggalkan. Ini menurut Imam Malik. Karena memang amalul Madinah itu dia setara dengan mutawatir. Nah,
Jadi kalau diambil kesimpulan, ada 3 kesimpulan. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu adalah amalan Ahlul Madinah itu merupakan pengejawantahan atau pengamalan dari sunnah, bentuk pengamalan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Kemudian yang kedua, posisinya itu setara dengan hadis mutawatir. Nah, jadi posisi amalan Ahlul Madinah itu bagi Imam Malik setara dengan hadis mutawatir. Kemudian yang ketiga, bila terjadi perbenturan antara amalan penduduk Madinah dengan hadis ahad, maka hadis ahad harus ditinggalkan dan amalan Ahlul Madinah yang harus diperpegangi. Nah, jadi itu kenapa amalan Ahlul Madinah ini menjadi penting oleh Imam Malik. Nah, karena sampai-sampai dia mengirim surat ya. Kalau kita lihat di dalam apanya, dia mengirim surat kepada Al-Laits bin Sa'ad yang di Mesir, karena dia mengungkapkan bahwa fatwanya bertentangan dengan praktek hukum yang ada di dalam masyarakat Madinah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Muwatta'nya itu banyak mengungkapkan ungkapan-ungkapan seperti apa yang menguatkan amalan Ahlul Madinah. Al-amru indana, al-amru al-mujtama. Ya, itu kan maksudnya Imam Malik itu adalah ulama yang lahir di Madinah, besar di Madinah. Al-amru indana artinya itu perilaku kita, perintah bagi kami. Al-amru al-mujtama. Ya, alaihi indana as-sunnah indana al-amr ladzi la ikhtilafa fihi indana. Nah, kemudian inilah yang menjadi dasar. Jadi kepada mufti Mesir juga disampaikan ya, menegur Al-Laits yang banyak mengungkapkan fatwa namun bertentangan dengan praktek hukum yang ada. Jadi kalau kita lihat ada resistensinya, ada orang yang mengkritik dari Imam Malik ini karena pandangan Imam Malik ini kan menimbulkan reaksi, terutama Al-Laits yang membantah lewat surat jawabannya para surat jawabannya, kemudian ulama di Irak, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i dan As-Saibani itu adalah ulama Irak. Itu memandang bahwasanya Imam Malik dengan amalan Ahlul Madinah tersebut sebagai orang yang seringkali mengabaikan hadis Nabi. Nah, itu menurut Imam Syafi'i dan As-Saibani. Jadi memang ada reaksi sebetulnya kenapa orang komplain dengan pendapat ulama pandangan Imam Malik. Nah, di samping itu juga kalau kita lihat di kitabnya Abu Zahrah ya, di kitabnya Malik Hayatuhu wa Asruhu, itu dijelaskan itu para ulama Malikiyah pada masa kemudian itu karena ketidakjelasan terhadap pendapat Imam Malik tersebut, maka ada sikap apologis mendukung pendapat Imam mazhabnya, membedakan antara amalan Ahlul Madinah yang bersandar pada riwayat dan amalan Ahlul Madinah yang bersandar pada ijtihad mata. Nah, jadi ada perbedaan juga nanti dengan Malik, pendapat Imam Malik dan ulama Malikiyah. Nah, ini harus dibedakan ya. Jadi mereka sepakat bahwa Imam Malik berpegang pada amalan Ahlul Madinah jenis pertama. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah Imam Malik berpegang kepada amalan Ahlul Madinah jenis kedua. Nah, ini kan bisa dipahami ya, yang pertama dan kedua. Ya kan? Kalau yang pertama itu kan membedakan antara amalan yang bersandar pada riwayat dan sama Ahlul Madinah yang bersandar pada ijtihad semata. Jadi ini menjadi poin penting kenapa Imam Malik memakai Ahlul Madinah. Jadi dari pandangan Imam Malik itu sendiri, jadi Imam Malik memang amalan Ahlul Madinah itu adalah masdarul ahkam, sumber-sumber hukum yang harus ditaati dan seharusnya itu tidak boleh menyelisihi. Kemudian atas dasar ini, itu seperti saya katakan tadi, ada sekitar 225 masalah, lebih kurang itu masalah yang
mencantumkan pendapat-pendapat yang berdasarkan amalan Ahlul Madinah. Adalah yang pertama masalah kewajiban makmum untuk membaca ayat pada salat-salat yang bacaan ayat imamnya tidak keras. Kemudian tidak ada azan dan iqamat pada salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian ada zawul arham, ya. Zawul arham itu keluarga dari garis perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Kemudian hak suf'ah itu hak seseorang untuk membeli bagian harta kekayaan partnernya dari harta yang mereka miliki bersama. Jadi itu contoh-contohnya ya. Atau kalau kita lihat yang lebih lebih konkretnya itu persoalan zakat ya. Kalau amalan Ahlul Madinah ya, kalau menurut Imam Malik, zakat hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan selain yang dijelaskan oleh Nabi itu zakatnya itu tidak wajib. Jadi jika sayur-sayuran atau buah-buahan tersebut dijual, maka uang hasil penjualannya baru wajib dizakatkan apabila berada di tangan pemiliknya selama tahun. Karena itulah praktek di zaman penduduk Madinah. Kan berbeda ini dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi ya, an Salim bin Abdullah an Abi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama wal uyun aw kana asariyan al usra wa ma saqa bin nafsi nisful usur. Jadi kalau menurut Nabi itu hadis Bukhari ini, hadis dari Salim ini dari ayahnya dari Nabi Muhammad itu mengatakan tanaman ya. Fi ma saqatis sama, jadi tanaman yang mendapat siraman dari langit dan sumber atau siramannya dari air hujan, maka zakatnya itu kana asariyan al-usru. Al-usru itu 10%. Wa ma saqa bin nadhi nisful usur. Sedangkan tanaman yang disirami dengan pengairan, maka zakatnya itu 5%. Nah, ini kan berbeda dengan amalan Ahlul Madinah. Amalan Ahlul Madinah itu mengatakan bahwasanya sayur-sayuran, buah-buahan selain yang dijelaskan atau yang termaktub di Nabi itu tidak wajib dizakatkan kecuali diuangkan. Dan uang itu sudah 1 tahun juga di tangan pemiliknya. Itu kan sama dengan zakat mal jatuhnya, bukan zakat jadi ini perbedaan saya kira perbedaan yang muncul ya. Banyak sekali nanti pendapat-pendapat Ahlul Madinah, setidaknya ada 225 nanti ini bisa dicek saja karena memang oleh Imam Malik dia lebih memakai pendapatnya si amalan Ahlul Madinah tadi. Jadi memang sunnah menurut si Imam Malik ini ya, karena amalan Ahlul Madinah ini bisa dipakai. Nah, jadi amalan Ahlul Madinah ini merupakan sumber hukum. Jadi Masdarul Ahkam ini sumber hukum yang harus menjadi istinbat, jadi pegangan dan tidak boleh menyisinya atas dasar pendapatnya itu. Jadi kenapa ini berbeda dengan yang lain? Karena memang Imam Malik mendahulukan amalan Ahlul Madinah daripada pendapat tabi'in, sahabat, bahkan hadis Nabi yang diriwayatkan secara ahad. Artinya bukan berarti kalau kita lihat ini Imam Malik ini abai terhadap hadis, bukan juga seperti itu ya. Tetapi dia memegangi hadis apabila tidak didapati praktik yang mapan di kalangan masyarakat Ahlul Madinah. Kalau ternyata bertentangan dengan perintah hadis, maka amalan Ahlul Madinah itu didahulukan. Karena amalan Ahlul Madinah itulah sunnah yang lebih dipercaya untuk menemukan sunnah Nabi. Jadi ini berarti bahwa dalam pandangan Imam Malik itu, amalan Ahlul Madinah merupakan riwayat yang mashhur dan mutawatir, serta dipraktekkan oleh masyarakat yang banyak, sehingga kemudian harus didahulukan daripada riwayat dari jalur perseorangan atau hadis ahad. Jadi seperti itu ya pola pikir dari Imam Malik. Artinya dia bukan abai terhadap hadis,
dia tetap memakai hadis. Kalau masalahnya di dalam kitab Muwatta itu ada sekitar 225 masalah. Nah, kalau kita jelaskan contoh-contoh di dalam makalah tidak ada contoh. Ini sebetulnya dikejar ya. Besok setelah Ahlul Madinah apalagi hadis ahad dengan usul al-ammah ya. Apa yang dimaksud dengan usul ammah? Ya diperjelas dulu, ya kan? Nah, bagaimana kita membahas tentang amalan Ahlul Madinah, apa faktor dan segala macamnya. Saya kira itu silahkan kita diskusikan. Silakan ada pertanyaan tentang amalan Ahlul Madinah ini. Ya, ini kan bisa kita sepakati juga karena karena memang Nabi itu berdakwah banyaknya itu di Madinah. Ya kan? Dalam sejarahnya hadis-hadis yang atau syariat-syariat Islam itu banyaknya di Madinah. Jadi wajar saja itu menjadi patron ya. Artinya menjadi landasan oleh Imam Malik. Tapi pada akhirnya nanti menjadi keputusan hukum. Ya, jadi keputusan hukum oleh Imam Malik. Ya, silakan ada pertanyaan yang kira-kira dikeragui tentang persoalan amalan Ahlul Madinah. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Gimana Bapak bilang tadi, Imam Malik kan dia lahir di Madinah. Ya. Nah, dari yang pernah saya baca bahwa dulu Mekah dan Madinah itu mereka kebanyakan memilih mazhab Maliki, betul Pak. Ya. Jadi akhir ini saya lihat di Mekah ataupun di Madinah itu mereka lebih ke Hambali itu. Yang bertahan sekarang itu adalah Maroko yang masih bertahan dengan mazhab Maliki. Nah, seharusnya diterapkan di Madinah itu adalah mazhab Maliki karena tadi yang kita bahas Imam Maliki ini lebih ke amal ahli Madinah seperti itu. Jadi apakah ada kontroversi Pak sehingga tergantinya ataupun beralih dari Maliki ke Hambali? Jadi bagaimana dengan pernyataan demikian, Pak? Baik, kalau mazhab itu kan tidak bisa dipaksakan juga, ya. Kenapa itu tidak dipaksakan? Karena memang kalau kita lihat dari struktur pemerintahan Arab Saudi, ya, kerajaan Arab Saudi itu memang dia bermazhab Hambali. Itu nggak bisa juga kita paksakan dia Maliki. Ya, Hanafi kenapa lebih banyak di Suriah, Lebanon, Turki, Tunisia atau arah-arah ke Eropa? Karena memang sesuai dengan pola pikir mereka. Jadi artinya memang itu adalah sarana mereka untuk berpendapat. Jadi sumbernya itu memang dari sana. Nah, jadi kita tidak bisa juga menyesalkan kenapa harusnya kan dia memakai Imam Malik. Itu kenapa Hambali ya kan? Ya, kalau mazhab di Arab Saudi mayoritasnya mengikuti mazhab Hambali. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat nanti ada yang Wahabi, ada yang disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kemudian Hambali yang lebih dekat Abdul Wahab ini dekat kepada Hambali. Hal seperti itu kan juga tidak bisa kita dipaksakan, karena di kita saja di Indonesia itu dua organisasi terbesar di Indonesia itu ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada organisasi-organisasi yang lain ya, ada Tarbiyah Islamiyah, kemudian dari Fikroh ada Salafi, ada Ahlussunnah wal Jamaah.
kemudian dari kelompok Islam nanti juga ada perbedaan-perbedaan ya. Artinya memang itu semua dari pola pikirnya ulama-ulama. Itu seperti yang saya jelaskan di awal, itu tidak akan bisa sama. Ya, kita tidak bisa kita melihat keluar ini sama yang akan kita lihat, pandangan kita tentu yang nampak oleh kita itu berbeda-beda. Jadi perbedaan itu keniscayaan, tetapi kita tentu beramal sesuai dengan keyakinan. Nah, itu saja. Kita kan ini sama-sama Islam ini, ya kan? Tapi dari pengamalan berbeda-beda ini. Jadi ulama IATB ini ya, ini beda-beda juga pengamalannya kan. Ada yang memakai mazhabnya Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang ikut organisasinya NU, atau ada yang ikut organisasinya Muhammadiyah atau Tarbiyah Islamiyah. Kan tidak persoalan. Apakah kerjanya itu salah? Kalau dari konteks ketika kita meyakini inilah yang paling benar, tentu kita mengatakan itu salah. Ya kan, orang Muhammadiyah pada dasarnya tentu akan mengatakan apa yang dilakukan oleh orang itu pun salah. Begitupun sebaliknya. Kalau itu yang kita biarkan, itu akibatnya saling salah menyalahkan. Tapi kita tentu dalam beragama punya keyakinan masing-masing, punya sumber masing-masing. Apa yang akan dilakukan? Kalau kita paksakan orang Madinah atau orang Mekah itu atau Saudi itu bermazhab Malikiyah juga tidak bisa, ya kan? Khairullah paksakan nggak akan bisa. Misalnya taruhlah Khairullah itu punya mazhab yang berbeda sekali, tiba di kampung orang sudah berpuluh-puluh tahun itu yang dilakukan, kita ubah ya marah masyarakat. Ketika KKN misalnya punya modal, ya kan, ini mau KKN ini kan, ya mudah-mudahan tidak KKN-nya normal lagi. Kita paksakan apa yang kita pelajari, kita pahami harus seperti ini. Ada orang biasanya bismillahnya jahar, tapi di tempat dia KKN bismillahnya sir, dia jahar juga. Jadi imam. Ini kan adabnya tidak beradab lagi kan. Ya kan, merusak tatanan yang sudah ada. Nah, kalau kita mengubah tentu berdakwah. Itu ini prosesnya, ini proses panjang untuk menyatukan fiqh. Rasa-rasanya tidak akan mungkin. Kita kan kepala saja yang sama hitam, tidak bisa juga menyatukan pandangan. Sama halnya dengan Imam Malik ini, kenapa amalan Al-Madinah secara logika kita bisa terima, ya kan? Tetapi secara kritik, autokritiknya tentu juga dia mempunyai nilai kritik yang besar juga. Nah, pertanyaannya apakah memang Ahlul Madinah itu memang betul-betul dia mengamalkan ajaran Nabi, atau adakah improvisasi dari amalan orang-orang Madinah? Kita kan nggak tahu juga. Kalau hadis kan jelas, meskipun ahad riwayatnya jelas itu dari siapa. Hal seperti itu perlu juga. Persoalan zakat tadi ini kan berbeda sekali. Tapi ya seperti itulah orang Mekah biasanya. Al-amru indana, ya kan, urusan yang ada di kami itu kata Imam Malik. Nah, yang lain ada pertanyaan gimana Hermah? Ya, bisa dipahami Pak. Ya, yang lain. Ini yang lain yang tutup kamera ini apakah apa nggak tahu deh. Ada pertanyaan? Ya silakan. Ini yang tutup kamera ini. Atau saya tanya lah, bagaimana pandangannya? Ini saya tanya cara acak aja ya, yang tidak pakai video ini. Ifaun Nabila, dia.
kita review bagaimana amalan Ahlul Madinah menurut Ustazah Syifa Nabila. Silakan. Silakan, nggak aktif dia. Ini siapa? Muhammad Safid. Nah, kalau nggak bisa. Mana Muhammad Safid? Mana Muhammad Safid? Apa pandangannya tentang Ahlul Madinah? Ini yang nggak hidup-hidup kamera ditanya. Benar dia dengar atau tidak ini? Mana Muhammad Safid? Kan nggak aktif dia. Muhammad Geri. Nggak juga aktif ya? Mana Muhammad Geri? Siapa lagi? Syifa Nabila tadi udah Sutik Tresnawati. Pak, kita review seperti ini. Nah, nggak ada ya? Atau ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Yang saya tunjuk ini lari-lari dia nih. Apa yang bisa? Silakan. Coba satu perempuan, satu laki-laki. Nah, kita tutup lagi. Perwakilan. Siapa yang bisa? Coba si Sarif lah. Coba simpulkan. Mana Sarifnya? Mana Sarif? Silakan Sarif. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi Bapak kan menjelaskan bahwa hadis itu juga banyak turunnya itu karena Nabi terakhir itu berdakwah di Madinah gitu kan. Ya. Jadi amalan-amalan orang Madinah itu kebanyakan dari hadis mutawatir gitu. Ya. Yang pertanyaan saya karena tema kita pada hari ini adalah tentang hadis ahad dalam pengamalan ahli Madinah gitu. Apakah ahli Madinah ini tidak menggunakan hadis ahad atau bagaimana Pak? Amalan Ahlul Madinah ini hadis ahad atau enggak ya? Iya, iya Pak. Jadi memang amalan Ahlul Madinah ini dia sebetulnya tidak hadis, tapi itu adalah perilaku masyarakat Madinah. Nah, ini berulang. Umat Islam di Madinah melakukan hal itu.
Jadi oleh Imam Malik, ketika amalan Ahlul Madinah itu bertentangan dengan hadis ahad, tentu ini apa? Ini tidak bisa dipakai karena menurutnya amalan Ahlul Madinah itulah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya amalan Ahlul Madinah itu sebagai sunnah, amalan Ahlul Madinah itu bagi Imam Malik itu setara dengan hadis mutawatir. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini yang menjadi perbedaan. Kalau Imam Syafi'i kan itu jelas ya. Kalau Imam Syafi'i kan jelas persoalannya, ya kan? Karena dia selemah apapun Syafi'i tetap dia akan memakai hadis. Nah, ini kan perbedaan pola pikir ya. Jadi seperti itu ya. Baik, ya Pak. Ya, yang lain saya minta simpulan ini karena kita nggak tatap muka ya. Izin Pak. Ya silakan. Mungkin Kita nyimpulkan. Mungkin kawan-kawan ini Pak, karena nanti pada pertemuan yang kedua offline soalnya Pak, mungkin gitu. Iya, oke ya. Iya, sedangkan kawan-kawan masih banyak yang di rumah gitu kan. Ini ada apa? Ini yang mau berangkat ini si Alia Zona ya. Coba simpulkan. Ya silakan ini Alia Zona. Coba simpulkan. Saya minta simpulan aja. Mana ini? Nggak ada yang bisa nyimpulkan atau nggak kurang jelas apa yang saya sampaikan. Ini saya ragu ini kalau kita review nggak dapat. Coba ini moderator lah Yogi. Yogi hilang dia. Coba Yogi simpulkan dulu apa yang dimaksud Ahlul Madinah konsepsi dari ini. Jadi kalau menurut saya ya amal Ahlul Madinah itu ialah ya bukan hasil dari ijtihadnya masyarakat Madinah tersebut Pak. Namun ya sudah sampai kepada sanadnya Rasulullah gitu Pak. Jadi memang dari Rasulullah langsung gitu Pak. Gimana? Jadi ya amal ahli Madinah itu bukan hasil dari ijtihad masyarakat Madinah tersebut Pak. Jadi memang ya warisan dari Rasulullah Pak. Yang lain? Nah, ini menurut Pak Yogi ini semuanya kan mau jadi Ustaz Ustazah. Yang lain? Izin Pak. Ya silakan. Baik Pak, dari pembahasan tadi yang saya pahami bahwa amalan Ahlul Madinah yaitu praktek ataupun amalan yang langsung dipraktekkan oleh orang Madinah, yang mana hukum amalan tersebut yang langsung mereka praktekkan langsung mereka lihat dari amalan Rasulullah, sehingga Imam Malik berpandangan bahwa amalan Ahlul Madinah itu setara dengan hadis mutawatir. Kemudian amalan Ahlul Madinah itu jika terjadi perbenturan dengan hadis ahad, maka bagi Imam Malik amalan Ahlul Madinah itu harus lebih didahulukan daripada hadis ahad tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya simpulkan, Pak. Baik ya, saya kira memang itu yang perlu kita pahami, bahwasanya memang amalan Ahlul Madinah ini ya ini yang menjadi pola pikir dari Imam Malik atau landasan pikir dari Imam Malik. Kenapa? Karena memang ya Islam berkembang di sana, ya, tidak salah juga. Tapi kata Khairullah, ya, harusnya orang Madinah ini secara logika dia bermadzhab Maliki, kan? Dan pada akhirnya juga
orang di Madinah mazhabnya adalah mazhab Hambali. Ya. Kita di Indonesia ini mayoritas itu Syafi'iyah, ya kan? Mayoritas Syafi'iyah. Mayoritas, meskipun ada yang lain. Ada organisasi keagamaan yang lain, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Dan memang umum perlu saya ingatkan, yang perbedaan itu tetap akan selalu ada. Saudara yang satu lokal saja atau yang sedarah saja itu bisa berpandangan tentang bagaimana cara beribadah, cara sholat, ya kan? Ada partainya di sini, partai Kabirau, ada partai Ulama Bait yang saya bilang. Ini perbedaan yang nampak ya, jelas ya. Ya kan? Ada yang itu tidak bisa diubah, ya kan? Ada alasannya karena memang diajarkan oleh gurunya, ada alasannya yang karena memang itu yang paling dia yakini, ada yang menurutnya artinya yang lebih paling bagus itu. Ini kan terserah saja. Yang jelas tentu kita tidak keluar dari koridor-koridor apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja untuk pertemuan kita ini dengan membaca doa. Kita menjadi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.